Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Semoga Sobat Cerma dalam keadaan baik bahagia ceria, penuh semangat dalam beraktivitas dan diberikan karunia rizki yang berlimpah penuh keberkahan. Sebelum saya mengkisahkan, ayo channelnya di subscribe, like, komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di kesempatan ini saya Saddam Hussein menyajikan kisah yang begitu seru dan mencengangkan tentang Ustadz Fikri M. Zaid, manajer perusahaan BUMN, menikahi putri cantik pendeta Manado. Ayo kita simak kisahnya bersama-sama berikut ini. Di sebuah kota kecil di Sulawesi, hiduplah seorang pendeta berusia 45 tahun bernama Pendeta Samuel. Ia dikenal sebagai tokoh gereja yang dihormati, khotbahnya lantang, pengetahuannya luas, dan banyak jemaat menaruh hormat kepadanya. Bersama istrinya, ia dikaruniai dua anak, David, putra sulung yang berusia 24 tahun, dan Jessica, gadis bungsu yang baru saja menyelesaikan studi S1 di Makassar. Jessica adalah gadis cerdas, berwawasan luas, dan penuh semangat meraih masa depan. Usai wisuda, ia memberanikan diri merantau ke Jakarta. Hatinya bergetar ketika pesawat yang ditumpanginya mendarat, seakan sebuah lembaran baru kehidupan telah menanti. Jakarta, inilah awal perjalananku, gumam Jessica, menatap hiruk-pikuk kota metropolitan dari balik jendela taksi yang membawanya menuju kos sederhana. Tak lama berselang, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta di bawah naungan BUMN. Disinilah kisah hidupnya berubah. Atasannya adalah seorang pria muda yang disegani, Ustadz Fikri MZ, sosok yang bukan hanya profesional dalam mengelola perusahaan, tetapi juga dikenal sebagai pendakwah muda di kalangan anak muda Jakarta. Hari pertama Jessica berkenalan dengannya begitu berkesan. "Selamat datang di tim kami, Jessica. Saya Fikri," ucapnya ramah dengan senyum hangat. "Terima kasih, Pak Fikri. Saya siap belajar dan bekerja sebaik mungkin," jawab Jessica sopan. Hari-hari berjalan. Hubungan mereka yang awalnya sebatas atasan dan bawahan perlahan dipenuhi keakraban. Jessica sering bertanya soal pekerjaan, dan Fikri selalu sabar menjelaskan. Dari obrolan ringan di kantor, mereka mulai berbincang tentang kehidupan, cita-cita, bahkan keyakinan. Suatu sore di ruang kerja, setelah lembur bersama, Jessica memberanikan diri bertanya, "Pak Fikri, boleh saya tanya sesuatu? Agama Islam itu sebenarnya apa yang paling mendasar? Kenapa banyak orang begitu yakin dengan Al-Quran?" Fikri menatap Jessica dalam-dalam. Ia tahu gadis di depannya anak seorang pendeta, namun pertanyaan itu datang dengan ketulusan. Dasar Islam adalah tauhid, Jess. Keyakinan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Semua nabi, termasuk Yesus, atau yang kami sebut Isa Al-Masih, hanya menyampaikan risalah dari Allah, bukan Tuhan itu sendiri. Jessica terdiam. Kata-kata itu seperti menusuk hatinya. Ia teringat banyak kali ia mendengar ayahnya berkhotbah tentang Trinitas, namun ia sendiri sering bingung memahaminya. Malam itu, di kamar kosnya, Jessica membuka Alkitabnya sendiri. Ayat-ayat yang pernah ia baca seakan berbisik lain kali ini. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Diskusi demi diskusi bersama Fikri membuat pikirannya semakin terbuka. Ia mulai membandingkan Al-Quran dan Injil, mencari titik kebenaran yang murni. Namun, pergolakan batin itu tidak mudah. Setiap kali ia pulang ke Sulawesi dan duduk di kursi gereja mendengarkan khotbah ayahnya, hatinya sering diliputi tanya, "Benarkah Yesus itu Tuhan? Atau hanya utusan Tuhan untuk Bani Israel?" Sebagaimana Fikri katakan, suatu malam, dalam doa panjangnya, Jessica menangis. "Tuhan, tunjukkan aku jalan MU yang lurus. Jika Engkau benar-benar Esa, jangan biarkan aku tersesat." Malam itu, entah mengapa, hatinya terasa damai. Sebuah cahaya kecil seperti menyala di relung jiwanya. Dan sejak malam itu pula, langkah Jessica tak lagi sama. Ia mulai melangkah menuju kebenaran yang sesungguhnya, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih akan mengguncang seluruh keluarganya, bahkan mengubah kehidupan sang ayah, pendeta yang begitu dicintai jemaatnya. Apakah Jessica akan berani mengutarakan kebenaran yang ia temukan kepada ayahnya? Bagaimana tanggapan sang pendeta Sulawesi yang keras dalam keyakinannya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari Jessica di Jakarta semakin penuh makna. Di balik kesibukan kerja, ia merasa ada sesuatu yang terus menarik hatinya kepada Islam.
Diskusinya bersama Ustadz Fikri MZ tak lagi sebatas profesional, melainkan sudah menyentuh inti kehidupan. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Suatu sore, setelah rapat panjang, Jessica menghampiri ruang kerja Fikri. Wajahnya terlihat serius, matanya berkaca-kaca. "Pak Fikri, boleh saya bicara jujur?" katanya dengan suara bergetar. "Tentu, Jess. Silakan duduk." Jessica menarik napas panjang. "Selama ini, saya hidup dalam keyakinan keluarga saya. Ayah saya pendeta, jemaatnya ribuan. Tapi jujur, di hati saya ada banyak pertanyaan. Setiap kali saya mendengar Bapak bicara tentang tauhid, tentang Allah yang esa, hati saya merasa damai. Saya mulai membaca terjemah Al-Quran yang Bapak pinjamkan itu, dan saya menemukan jawaban yang selama ini saya cari." Fikri tersenyum hangat, namun tetap tenang. "Alhamdulillah, itu tanda Allah mengetuk hati kamu, Jess. Tapi ingat, perjalanan ini tidak mudah. Akan ada banyak ujian." Air mata Jessica jatuh. "Saya tahu, Pak. Ayah saya pasti sangat marah jika tahu. Tapi, saya tidak bisa menolak cahaya ini. Saya ingin bersyahadat. Saya ingin memohon hanya kepada Allah, Tuhan yang mengutus Isa." Hening sejenak. Fikri menatap Jessica dengan penuh iba sekaligus kagum pada keberaniannya. "Kalau begitu, mari kita laksanakan dengan penuh hikmat." Malam itu, di sebuah musola kecil dekat kantor, hanya ada mereka berdua dan seorang saksi lain yang dipercaya. Dengan suara bergetar namun mantap, Jessica mengucapkan kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya mengalir deras, seolah seluruh beban terangkat dari hatinya. Jessica merasa lahir kembali, menjadi pribadi baru dengan keyakinan yang lurus. Sejak malam itu, ia menjadi seorang muslimah. Ia belajar sholat, berwudhu, menghafal doa-doa pendek. Fikri mendampinginya dengan penuh kesabaran, layaknya seorang guru sekaligus kakak. Namun, kabar itu tak bisa lama-lama disembunyikan. Ketika liburan, Jessica pulang ke Sulawesi. Ia berusaha menutupi, namun sang ayah, Pendeta Samuel, melihat perubahan anak bungsunya. "Jessica, kenapa kau jadi aneh belakangan ini? Kau sering menunduk, kau jarang ikut misa, ada apa denganmu?" tanya sang ayah tajam. Jessica gemetar. Inilah saat yang paling ia takuti. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, jangan marah, tapi aku harus jujur. Aku sudah menemukan jalan kebenaran. Aku bersyahadat, aku sekarang seorang muslimah." Kata-kata itu meledak di ruang keluarga seperti petir di siang bolong. Pendeta Samuel bangkit berdiri dengan wajah merah padam. "Apa? Kau, anakku sendiri, mengkhianati iman keluarga kita?" "Tidak. Aku tidak punya anak yang murtad. Kau mempermalukan aku di depan jemaat dan seluruh gereja." Ibunya menangis histeris, sementara kakaknya, David, terdiam dengan wajah penuh kebingungan. Jessica hanya menunduk, air matanya jatuh deras. Tapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang tak tergoyahkan. "Ayah, aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Aku hanya mengikuti jejak Yesus yang sejati. Ia bukan Tuhan, ia hanyalah utusan Allah untuk Bani Israel. Dan aku sekarang hanya menyembah Allah yang esa." Tapi ucapan itu hanya membuat ayahnya semakin murka. "Pergi dari rumah ini. Aku tidak mengakui kau sebagai anakku lagi." Dengan hati hancur, Jessica meninggalkan rumahnya malam itu juga. Namun, meski penuh luka, ia tetap merasa damai. Karena ia tahu, ia sedang berjalan di jalan Allah yang lurus. Bagaimana Jessica menghadapi hidup sendirian setelah ditolak keluarganya, bagaimana Fikri terus mendampinginya, serta bagaimana sikap jemaat gereja Sulawesi terhadap keluarga pendeta yang kehilangan kehormatan karena pilihan putrinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, malam itu menjadi malam paling kelam bagi Jessica. Dengan hanya membawa satu koper kecil, ia melangkah keluar dari rumah orang tuanya. Tangis ibunya terdengar samar di belakang, namun suara ayahnya yang penuh amarah jauh lebih kuat. "Pergi! Jangan kembali ke rumah ini kalau kau tetap memilih agama itu." Kaki Jessica gemetar, tapi hatinya tetap teguh. Ia sadar, pilihan yang diambilnya tidak mudah. Jalan menuju Allah adalah jalan ujian. Sesampainya di bandara, Jessica menghubungi Fikri. Suaranya serak karena habis menangis. "Pak Fikri, saya diusir. Ayah saya,
tidak mau mengakui saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Fikri terdiam sejenak, lalu berkata lembut, Jess, sabar. Rasulullah juga pernah ditolak oleh kaumnya sendiri. Bahkan banyak sahabat yang diusir keluarganya. Ingat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Pulanglah ke Jakarta. Di sini kamu tidak sendiri. Maka, dengan hati hancur, Jessica kembali ke Jakarta. Beberapa bulan setelah itu, ia hidup sederhana di sebuah kos muslimah. Siang bekerja, malam belajar agama. Setiap kali sujud dalam solat, air matanya mengalir deras. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku goyah. Berilah hidayah juga untuk ayah dan ibuku. Sementara itu, di Sulawesi, Pendeta Samuel hidup dalam gejolak batin. Amarahnya kepada Jessica masih membara, namun setiap malam wajah anak bungsunya itu selalu hadir dalam doa-doanya. Ia merasa ada yang mengganjal. Bagaimana mungkin Jessica, anak yang cerdas dan jujur, bisa meninggalkan iman yang ia ajarkan sejak kecil? Suatu malam, ia membuka kembali Alkitabnya. Matanya terhenti pada perkataan Yesus dalam Injil Yohanes. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Ayat itu menusuk hatinya. Kata-kata, satu-satunya Allah yang benar, membuatnya teringat ucapan Jessica sebelum pergi, aku hanya menyembah Allah yang esa. Pendeta Samuel menutup Alkitab dengan tangan gemetar. Apakah mungkin anakku benar? Apakah selama ini aku yang salah memahami? Namun, sebagai pendeta, ia menekan keraguannya. Jemaat tetap menunggu khotbahnya setiap minggu. Ia tak ingin memperlihatkan keguncangan itu. Di Jakarta, Jessica justru semakin bersinar. Ia kini mengenakan hijab dengan anggun. Rekan-rekan kantornya banyak yang kagum, meski ada juga yang mencibir diam-diam. Fikri selalu mendukungnya, tapi ia tetap menjaga jarak profesional. Suatu sore, Jessica berkata kepadanya, Pak Fikri, saya tidak menyesal masuk Islam, meski kehilangan keluarga. Tapi hati saya masih sakit, saya rindu ayah. Saya ingin sekali dia tahu kebenaran ini. Fikri menatapnya dengan tenang. Doakan terus ayahmu, Jess. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk Allah lembutkan. Ingat, hidayah itu hak Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dan mendoakan. Jessica mengangguk, lalu tersenyum dalam tangisnya. Ya, saya akan sabar. Kalau saya harus hidup sendirian, saya ikhlas. Asal Allah ridha. Namun, tanpa sepengetahuan Jessica, di Sulawesi ayahnya sudah mulai goyah. Rasa penasaran dan kegelisahan yang ditinggalkan anaknya mulai membuat Pendeta Samuel mencari-cari jawaban. Ia bahkan diam-diam membaca terjemahan Al-Quran yang disimpannya dari pemberian seorang teman muslim bertahun lalu. Dan disitulah, benih-benih hidayah mulai menyentuh hatinya. Bagaimana hati Pendeta Samuel semakin diguncang oleh kebenaran Al-Quran, bagaimana tekanan jemaat gereja menekan keluarganya, dan bagaimana perlahan ia mengikuti jejak Jessica menuju cahaya Islam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Tekanan dari gereja, dan benih hidayah yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sejak kepergian Jessica, rumah Pendeta Samuel tak pernah lagi sama. Istrinya sering menangis diam-diam, David sang putra sulung memilih diam, sementara Samuel sendiri terjebak dalam pertarungan batin. Di hadapan jemaat, ia tetap berdiri gagah di mimbar gereja, berkhotbah lantang tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di balik pintu kamarnya, ia menyepi, menatap Alkitab dan terjemahan Al-Quran yang ia sembunyikan di balik rak buku. Suatu malam, Samuel membuka Al-Quran itu. Matanya tertuju pada surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tangannya bergetar. Air matanya menetes. Ia teringat kembali pada kata-kata Jessica saat meninggalkan rumah. Yesus itu bukan Tuhan, Ayah. Ia hanyalah utusan Allah. Aku hanya menyembah Allah yang Esa. Samuel menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar Esa, tunjukkan aku jalan MU yang lurus. Aku tak sanggup hidup dalam kebimbangan ini. Namun, pergulatan batinnya tidak berhenti di situ. Jemaat gereja mulai bergosip tentang Jessica. Ada yang mengatakan putri pendeta telah murtad.
Ada pula yang mendesak Samuel mengutuk perbuatan anaknya di depan umum. Suatu sore, beberapa penatua gereja datang menemuinya. "Pendeta Samuel, kami dengar putrimu sudah masuk Islam." Jemaat mulai resah. "Kami minta engkau segera memberi pernyataan bahwa keluargamu tetap setia pada Kristus dan menolak tindakan putrimu." Samuel terdiam. Wajahnya pucat. Ia tahu jika ia menolak, posisinya sebagai pendeta bisa terancam. Tapi jika ia mengiyakan, hatinya akan semakin tersiksa. Malam itu ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. "Selama puluhan tahun aku mengajarkan Trinitas, tapi hatiku tak pernah benar-benar mengerti. Dan kini, anakku justru membawaku kepada kebenaran yang lebih jelas. Tuhan yang Esa, apa aku akan terus menutup mata?" Di sisi lain, Jessica di Jakarta terus mendoakan ayahnya. Setiap sujud, ia berbisik lirih, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ayahku. Jangan biarkan ia meninggal sebelum mengenal MU." Doa itu ternyata sampai ke langit. Beberapa minggu kemudian, Samuel mengambil keputusan berani. Ia menghubungi seorang sahabat lamanya, seorang ustadz tua di Makassar yang dulu sering ia debatkan soal agama. Dengan suara bergetar, Samuel berkata, "Ustadz, bolehkah aku bertemu? Aku ingin bicara tentang Islam." Pertemuan itu berlangsung penuh keheningan. Samuel banyak mendengar, sedikit bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka hati sepenuhnya. Ustadz itu berkata lembut, "Pak Samuel, hidayah itu mahal. Kadang Allah memberikannya melalui jalan yang tak kita duga. Bisa jadi, anakmu adalah sebab engkau menemukan kebenaran." Mata Samuel berkaca-kaca. Ia teringat wajah Jessica, gadis mungil yang dulu ia gendong ke gereja, kini justru yang membimbingnya, meski dari kejauhan. Ayo sahabatku, dukung channelnya di subscribe dan share. Bagaimana pendeta Samuel akhirnya mengambil keputusan besar, meninggalkan statusnya sebagai pendeta, memeluk Islam bersama istrinya dan David. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi berat. Dimusuhi komunitas gereja, kehilangan kedudukan, tapi menemukan kebahagiaan sejati di jalan Allah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, keputusan sang ayah, ibu, dan kakaknya untuk bersyahadat, konsekuensi yang harus mereka hadapi, serta kebahagiaan sejati yang akhirnya mereka temukan. Hari itu, langit Makassar mendung, seolah ikut menyaksikan pergulatan batin seorang tokoh besar. Pendeta Samuel, pria yang selama puluhan tahun berdiri gagah di mimbar gereja, kini duduk bersimpuh di ruang tamu sahabat lamanya, seorang ustadz sepuh bernama Ustadz Rahman. Air matanya mengalir ketika ia berkata lirih, "Ustadz, aku sudah lelah. Puluhan tahun aku berbicara tentang Tuhan, tapi hatiku kosong. Anak perempuanku, Jessica, dialah yang membuka mataku. Ia meninggalkan semua demi keyakinannya. Dan aku tahu, apa yang ia pilih bukan kesesatan, melainkan kebenaran." Ustadz Rahman menepuk pundaknya. "Jika hatimu sudah yakin, jangan tunda. Katakanlah syahadatmu. Engkau akan merasakan kedamaian yang tak pernah engkau temukan sebelumnya." Dengan suara bergetar, pendeta Samuel akhirnya mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisnya pecah. Beban puluhan tahun seolah runtuh. Ia merasa lahir kembali sebagai manusia baru. Beberapa hari kemudian, istrinya yang selama ini selalu menangis diam-diam, akhirnya jujur kepada suaminya. Aku juga ingin ikut jalanmu. Aku pun selalu merasa Trinitas sulit kupahami. Jika engkau sudah menemukan kebenaran, biarlah aku menemanimu di jalan ini." Tak lama setelah itu, David, putra sulungnya yang sejak awal hanya diam, juga angkat bicara. "Ayah, ibu, aku selama ini bingung. Tapi melihat keteguhan adikku Jessica, melihat ayah sekarang, aku yakin inilah jalan yang benar. Aku juga ingin bersyahadat." Maka pada suatu malam penuh haru, satu keluarga itu bersyahadat bersama. Tak ada pesta, tak ada sorak-sorai. Hanya tangis bahagia dan doa syukur. Namun konsekuensi pun segera datang. Jemaat gereja yang dulu mengagungkan Samuel, kini berbalik memusuhinya. Ia difitnah, dituduh murtad karena materi, bahkan sebagian menganggapnya pengkhianat. Gereja mencabut semua kedudukannya, ia diusir dari komunitas yang dulu menjadikannya pemimpin. Tapi Samuel tersenyum. "Biarlah dunia memusuhiku.
Aku sudah menemukan Allah. Itu cukup bagiku. Beberapa bulan kemudian, keluarga ini berkumpul di Jakarta, bertemu kembali dengan Jessica. Ketika ayah, ibu, dan kakaknya tiba di depan kos sederhana Jessica, gadis itu langsung berlari memeluk mereka. Tangis bahagia pecah. Ayah, ibu, Kak David, kalian benar-benar. Ya, nak, jawab ayahnya sambil menahan tangis. Kami semua sudah mengucap syahadat. Kau bukan hanya anakku, kau guruku. Kau yang membuat kami mengenal Allah. Mereka berpelukan erat. Tangis bahagia bercampur syukur. Di samping mereka, Ustadz Fikri berdiri dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, satu keluarga ini telah Allah beri hidayah. Semoga Allah jadikan kalian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan istiqomah di jalannya. Sejak hari itu, hidup mereka berubah. Dari keluarga pendeta yang disanjung, mereka menjadi keluarga muslim yang sederhana, namun penuh cahaya iman. Mereka kehilangan status, kehilangan hormat manusia, tapi mendapatkan ridha Allah. Dan di setiap sujudnya, Jessica selalu berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi hidayah bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada keluargaku. Jadikan kami keluarga yang istiqomah, sampai kami kembali kepada MU dengan hati yang berserah." Kisah ini mengajarkan bahwa hidayah adalah milik Allah. Ia bisa datang lewat jalan yang tak terduga, bahkan lewat seorang anak yang berani menegakkan kebenaran di hadapan keluarganya sendiri. Bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pujian manusia, melainkan keteguhan hati dalam menyembah Allah yang esa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.